An-Naul Khamisu wal Arba'un fi amihi wa khosihi. Jadi bagian dari 45 tentang am dan khos. Am artinya gini, satu lafaz yang maknanya itu mencakup apa saja yang bagian dari fardun min afrodi dzalikal am. Jadi kalau ada orang bilang ja'al insanu, datang manusia, berarti manusia siapa saja, bisa sukunya macam-macam, agamanya macam-macam, asal kecelok atau tersebut sebagai apa? Manusia. Nanti kaitannya tentang hukum. Saya baca ya. Al-amu lafdun yastagriqu as-soliha lahu min ghairi hasrin. Jadi yang dikatakan am adalah satu pilihan kata yang siapa saja atau apa saja bisa masuk tanpa dibatasi. Di sini dicontohkan oleh Imam Suyuti, kulluman 'alaiha fan. Setiap yang berdomisili di bumi pasti nanti fanin, semuanya akan apa? Rusak atau akan apa? Hancur atau musnah. Itu enggak ada pengecualian sama sekali. Tapi kemudian selalu ada problem am. Problemnya begini. Ada hal-hal yang oleh eksplisit ya, bukan sekedar implisit, eksplisitnya nas itu dikecualikan. Nah, pengecualian itu bisa secara makna maupun secara mafhum. Misalnya begini, kamu punya aturan siapa saja gak boleh masuk rumah ini. Itu kalau satpam kamu itu pinter, tentu otomatis tidak memasukkan aturan itu tidak termasuk untuk istri dan anak. Nah, nanti gak boleh terus satpamnya bilang anaknya mau masuk, jangan. Kata bos saya siapa saja, kamu termasuk siapa saja. Atau contoh paling gampang itu istri sedang baik-baiknya ngomong sama suaminya, Mas, tak ingin apa ya rembuk sama saya, ingin apa saja rembuk sama saya. Ternyata, oh ya, ternyata rembukannya saya ingin poligami. Wah, itu apa saja yang jadi masalah. Padahal kalimatnya kalau ingin apa saja rembuk dengan saya. Kira-kira kalau inginnya seperti itu, kira-kira masalah apa enggak? Geger kan? Nah itu termasuk apa saja apa enggak? Apa saja. Cuma yang itu jangan. Nah itu ada analisis ulama, sehingga analisis ulama itu mengatakan begini. Fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Saya ulang lagi ya. Fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Gak ada lafaz am kecuali kebayang ada taksisnya, kebayang ada pengkhususan. Karena ya otomatis itu otomatis. Kayak tadi misalnya sampai tak bilangin siapa saja gak boleh masuk rumah saya. Tentu itu ada koridor hukum baik yang dipahami secara implisit maupun secara tatanan sosial bahwa itu tentu maksudnya itu orang lain. Jadi kalau gurunya, orang tuanya, anaknya, istrinya tidak akan masuk kaidah itu. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa yudana lakum. Wahai orang-orang yang beriman jangan masuk rumahnya Nabi kecuali dapat izin. Tentu ayat itu bukan untuk Sayyidah Aisyah, bukan untuk Hasan Husain, bukan untuk Sayyidina Ali, bukan untuk Sayyidah Fatimah, karena mereka orang-orang yang otomatis boleh keluar apa? Masuk. Makanya itu enggak gampang ya, menyimpulkan hukum dari Al-Qur'an enggak gampang. Misalnya gini, wa ahallallahu bi'a, Allah menghalalkan jual beli. Tentu enggak pernah kebayang termasuk di situ adalah jual beli narkoba, jual beli yang menipu, jual beli yang merugikan orang. Jual beli ini contohnya parah lagi ini. Provokator ini. Jual beli wong wedok. Nah, tidak bisa kamu nerjemah gini, Allah menghalalkan jual beli apa saja. Karena apa saja ini bahaya untuk kasus-kasus yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengecualiannya gimana caranya? Pengecualian cara berpikir gini, yang dihalalkan Allah pasti yang boleh. Jadi terjemahnya Allah menghalalkan jual beli yang jadi makanya disebut di sini fama min amin illa wa yatakhayyalu fi takhsis. Tidak ada am kecuali prakteknya tetap ada takhsis ada khusus. Misalnya gini, as-sholatu khairun mawdu'un fa'aksir aw aqillah. Sholat itu selalu baik. Maka silakan kamu memperbanyak sholat atau pas-pasan aw aqillah. Ini sholat sunat. Tentu itu mengecualikan sholat setelah subuh sampai matahari terbit dan setelah asar sampai matahari terbenam. Padahal itu juga sholat, tapi dikecualikan dari yang disarankan
dari yang disyariatkan. Misalnya Nabi zaman Sugeng sering ngendikan kamu boleh sholat di belakang siapa saja yang muslim. Tentu mengecualikan nggak boleh seorang perempuan imami seorang laki-laki. Padahal perempuan juga orang apa? Muslimah. Maka di sini ada trauma ya, ada trauma dari ulama sampai nggak mau belajar kaidah. Cari hukum-hukum yang detail, ibarat pasal-pasal kenegaraan ya sampai detail-detail ayatnya, penjelasannya. Karena kalau kaidah umum itu pasti repot. Misalnya sampai ngartikan Pancasila, sila ketiga itu persatuan Indonesia. Kan nggak bisa kamu artikan partainya harus sama, pilihan presidennya harus sama. Karena kalau beda namanya tidak persatuan. Ya tidak bisa seperti itu. Karena kalimat itu pasti bias. Nah, makanya fama min amin illa wa yataqayyalu fihi takhsis. Tidak ada am kecuali ada taksis. Di sini dicontohkan hurrimat alaikumul maitah, diharamkan pada kalian makan bangkai. Kamu tahu maknanya bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati tanpa didakatin syar'iyyin, tanpa penyembelihan secara syar'i. Ada enggak pengecualinya? Ada. Ikan laut. Ikan laut itu kan matinya tidak karena disembelih. Halal apa enggak? Halal. Artinya kata hurrimat alaikumul maitah diharamkan pada kalian bangkai, ternyata ada pengecualian, yaitu as-samak wal jarad, belalang dan apa? Ikan laut. Itu masih banyak lagi. Makanya terus dibabkan faslun fi amihi wa khosihi, bab menerangkan ayat atau qaulullah yang am, yang umum dan yang khos, yang khusus. Nah, untuk memastikan itu ya mau tidak mau harus belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa, yang ikuti ulama. Biasanya nggak mau belajar, nggak mau ikut ulama, itu yang jadi masalah. Karena ikut juga gengsi. Apalagi yang diikuti kubu sebelah, biasanya masalah. Nggak boleh dalam ilmu Quran, nggak boleh seperti itu. Sebab itu bab ini diteruskan oleh Imam Suyuti fi mujmalihi wa mubayyinihi. Ayat yang mujmal dan mubayyinnya, penjelas dari mujmal itu. Misalnya begini. Yang dikatakan puasa itu apa coba? Tidak, ini latihan jadi ahli fikih. Yang dikatakan puasa itu apa coba? Menahan. Umumnya orang kan menahan lapar dan minum dari fajar sotik menjadi sampai terbenamnya matahari. Nah sekarang pertanyaannya, kalimat menahan apa? Lapar dan haus itu maknanya itu kan sebetulnya masih salah. Redaksi itu salah. Karena juga nggak boleh hubungan intim, nggak boleh memasukkan apa saja ke lubang dan sebagainya. Terus lalu batasannya sampai matahari terbenam. Ada beberapa daerah yang terbenamnya matahari itu tidak wajar. Sampai misalnya siangnya itu 22 jam. Atau kebalikannya, nggak ada matahari terbit, nggak ada matahari tenggelam kayak di kutub. Sehingga saya berkali-kali bilang, ulama Indonesia itu kenapa alim? Itu ya diantara faktornya itu ada unsur kebetulan. Jika dia katakan hoax. Coba kalau kamu jadi ulama di kutub, terus cerita, baca takrib besar. Awal waktu sholat subuh itu dimulai dari tulul fajri sodik sampai terbitnya matahari. Orang kutub sih tertawa-tawa, mataharinya mana kan? Waktu duhur adalah ketika matahari agak tergelincir ke arah barat dari garis tengah. Oh yang bener aja. Tidak ada matahari, semua ukurannya matahari. Sehingga dalam ilmu falak astronomi diterangkan daerah yang enggak diliwati khotul istiwa, kalau dalam bahasa Indonesia disebut khotul istiwa, itu dari ilmu falak Arab namanya khotul istiwa. Khotul itu garis, istiwa itu garis tengah. Khotul istiwa jadi bahasa Indonesia khotul istiwa. Kayaknya tidak mungkin lah orang Indonesia pertama ahli falak. Ya ahli dulu itu orang Arab, karena ilmunya dari Arab. Kulaan. Jadi dari kulaan terus dijadikan bahasa sendiri, apa? Katulis. Seperti Taj Mahal itu dari bahasa Arab mumtaz mahal. Mumtaz itu spesial, mahal itu tempat. Bahasa Indonesia jadi apa? Taj Mahal. Aduh semua itu bahasa. Saya terangkan. Karena kita ngaji di Indonesia, kebetulan Indonesia termasuk daerah yang dilewati apa? Katulistiwa. Sehingga waktu kita normal, trennya ya 12 sama
puasanya gimana? Apa dikonversi? Tetap polanya 16 jam. Terus konversi per antar sholat itu kira-kira berapa Pak? Jam. Kalau saja misalnya kamu sudah zuhur jam 12, ya trennya asarnya ya jam 3. Kan nggak mungkin habis zuhur jam 12, asarnya jam 1. Karena polanya tafawutnya antara zuhur dan apa? Asar itu 3 jam. Setelah zuhur sama asar sama maghrib polanya juga 3 jam. Maka yang seperti ini mau tidak mau harus ada pengecualian. Ketika Rasulullah misalnya ngendikan waktu asar itu khina yakunu bilusya mislahu terus waqalilan. Waktu asar dimulai apa? Bilusya mislahu. Jadi kalau sesuatu 1 meter bayangannya 1 meter. Nah pas lebih sedikit itu berarti sudah waktu asar. Kan itu ukuran dulu kan nggak pakai jam. Ya, terus habisnya waktu asar setelah matahari terbenam. Tentu dawuhnya Nabi seperti itu momentumnya di mana? Di daerah yang dilewati khatul istiwa. Karena yang tidak dilewati khatul istiwa tidak mengalami ada matahari terbit, terbenam dan zawal syams.